Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan PBS News bersama dengan saya Samuel Simamora dan rekan saya Claudia Ratnanisi. Pemirsa, isu pendidikan di Indonesia memang tidak pernah berhenti berkembang. Salah satu topik hangat yang ramai diperbincangkan adalah soal konsistensi kebijakan, khususnya kurikulum pendidikan. Pergantian kurikulum yang cukup sering hingga hadirnya kurikulum merdeka membuat guru, siswa bahkan orang tua harus kembali beradaptasi dengan sistem yang baru. Pendidikan adalah pondasi utama dalam mencetak generasi penerus bangsa. Namun perjalanan kurikulum Indonesia kerap kali diwarnai perubahan. Bagi sebagian guru, perubahan ini menghadirkan tantangan besar, mulai dari penyesuaian perangkat ajar, strategi pembelajaran, hingga tuntutan administrasi. Bagi siswa, perbedaan kurikulum seringkali membingungkan karena sistem penilaian dan pendekatan belajar juga ikut berubah. Konsistensi dalam kebijakan pendidikan bukan hanya sekedar soal dokumen kurikulum, tetapi juga menyangkut kepastian arah pendidikan nasional yang lebih stabil. Guru diharapkan dapat terus berinovasi, sementara pemerintah dituntut untuk lebih mendengar suara para pendidik sebelum mengambil keputusan besar terkait kurikulum. Lalu bagaimana sebenarnya guru, khususnya guru bahasa Indonesia, menyikapi perubahan kebijakan kurikulum yang kerap berganti? Apa dampaknya bagi pembelajaran sehari-hari dan bagaimana harapan mereka ke depan? Baik pemirsa, saat ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami yang berada di lapangan. Selamat siang Hijrah, silakan dilaporkan. Selamat siang rekan di studio. Pada saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 3 Medan bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Medan. Baik, di sini saya akan langsung berbincang dengan narasumber kami. Oke, silakan duduk deh. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Natalia Simarmata, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Medan. Baik, saat ini saya sedang berbincang dengan Ibu Natalia selaku narasumber kita. Nah, saat ini kami kan sedang membahas dengan isu kurikulum yang sedang berkembang di dunia pendidikan saat ini kan Ibu. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Menurut Ibu, bagaimana tantangan utama yang Ibu rasakan saat menerapkan kurikulum merdeka di kelas? Tantangan yang saya hadapi saat menerapkan kurikulum merdeka di kelas sebenarnya nggak begitu sulit ya, karena bagaimanapun juga kurikulum itu tidak banyak perubahan. Kurikulum 2013, kurikulum merdeka itu hampir sama, hanya mungkin ada tambahan-tambahan. Kalau di kurikulum merdeka itu ada tambahan, misalkan penerapan pendekatan diferensiasi. Kita harus mengetahui bakat dan minat siswa, dan memang itu menambah tugas seorang guru, karena satu persatu siswa harus kita ketahui bagaimana kemampuan kognitifnya, bakatnya, minatnya, dan kita harus mampu mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan bakat mereka. Jadi itu memang benar-benar tantangan untuk saya sebagai guru. Baik, selanjutnya Ibu, bagaimana kurikulum merdeka ini memengaruhi metode pengajaran bahasa Indonesia yang Ibu gunakan? Sebenarnya untuk metode pembelajaran hampir sama saja ya. Kalau metode itu kan misalnya metode diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab, kemudian kan ada model-model pembelajaran, ada model yang berbasis masalah, ada model yang berbasis proyek. Hanya di kurikulum merdeka seperti yang saya katakan tadi, ya kita harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ketika di kurikulum 2013 itu istilah seperti itu tidak ada. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu ada dan wajib. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama sekali adalah kita harus melakukan asesmen diagnostik terhadap siswa. Ya. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui kognitif awal dari si anak. Ya. Dan bisa juga untuk mengetahui bakat si anak seperti apa, minatnya seperti apa. Dengan bakat dan minat yang sudah kita ketahui, kita melakukan pembelajaran atau merancang RPP dengan berdiferensiasi, misalkan
RPP yang berdiferensiasi konten, RPP yang berdiferensiasi proses, dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya, mengapa menurut Ibu kurikulum Merdeka ini penting untuk keberhasilan belajar siswa? Iya, karena memang sangat penting. Karena di sini di kurikulum Merdeka itu sebenarnya kita tidak melihat hasil akhirnya, melainkan dari proses pembelajarannya. Sehingga pembelajaran itu bermakna bagi siswa. Kita tidak hanya melihat hasilnya, oh nilai akhirnya 95, tidak. Kita melihat dari prosesnya. Bagaimana dia memperoleh nilai yang 90 gitu ya. Jadi memang benar-benar bermakna bagi siswa proses pembelajarannya gitu. Jadi sangat-sangat bagus sekali sebenarnya. Dan di kurikulum Merdeka itu juga artinya bukan merdeka ya. Bukan merdeka belajar, bukan bebas, bukan itu. Ya, kurikulum Merdeka itu artinya kurikulum yang memang anak itu tidak disuruh-suruh lagi. Dia sudah punya motivasi sendiri, punya motivasi intrinsik sendiri dari dalam hatinya bahwa saya butuh belajar. Bahwa saya butuh belajar supaya saya bisa mencapai tujuan. Jadi anak-anak itu sudah mempunyai kesadaran sendiri. Itu namanya kurikulum Merdeka. Bukan bebas belajar, oh bebas, nggak usah belajar, enggak. Merdeka dalam artian anak itu tidak dipaksa-paksa oleh gurunya lagi. Dia sudah punya kesadaran sendiri bahwa belajar itu sangat penting untuk dia, buat dia, bagi masa depannya sendiri. Ya, jadi harus benar paham kurikulum Merdeka itu seperti apa. Bukan merdeka-merdeka ya, oh merdeka bebas, enggak ya. Merdeka dalam hal sadar, ya, sadar bahwa belajar itu penting. Kalau semua anak-anak itu sadar dan butuh belajar, berarti dia nggak perlu dipaksa-paksa lagi belajar, kan? Dia sudah punya kesadaran sendiri, jadi tidak susah lagi mengajarinya. Itu sebenarnya kurikulum Merdeka ya. Nah, kita kan sudah sama-sama mengetahui nih kalau kurikulum Merdeka itu berarti siswa itu tidak harus dipaksa lagi, tidak harus gurunya yang menyuruh-nyuruh lagi, tapi ada motivasi dalam diri mereka bahwa mereka harus belajar untuk mereka sendiri, untuk masa depan mereka. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, menurut Ibu siapa nih yang paling merasakan dampak perubahan dari perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka? Apakah guru, siswa, atau orang tua? Yang paling berdampak itu tentu ke guru. Karena guru harus lebih banyak belajar lagi merancang rencana pembelajaran yang ada di dalamnya itu, ya itu penerapan bagaimana berdiferensiasi tadi, penerapan merancang pembelajaran. Selain itu ada juga P5. Pernah dengar P5 kan? P5 itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi diharapkan anak-anak itu punya wawasan tentang cinta tanah air, kreativitas, gotong royong, berbudaya, dan lain sebagainya. Jadi yang paling berdampak guru dan juga siswa. Kalau guru tadi belajar lagi supaya lebih mantap ya saat pembelajaran, dan sesuai dengan siswa. Kalau siswa ya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia memang benar-benar sudah sadar atas tujuan dari pembelajaran, ya pasti lebih mantap lagi kan, motivasi dari diri sendiri. Jadi dia sudah sadar bahwa dia ke sekolah itu perlu belajar. Orang tua juga mungkin ada dampaknya, ya, selain orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Karena kan di kurikulum Merdeka itu ada juga kemitraan antara guru dengan orang tua, antara warga sekolah dengan kemitraan lingkungan sekolah.
Baik Ibu. Nah, gimana Ibu melihat penerapan kurikulum Merdeka ini lebih mudah atau lebih menantang? Apakah di sekolah yang ada di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan, sekolah swasta atau di sekolah negeri? Kebetulan saya kan di sekolah negeri dan sekolah yang ada di perkotaan. Kalau di perkotaan fasilitasnya mungkin lengkap gitu ya. Kalau menurut saya, karena saya tidak pernah mengajar di kampung, saya mengajar langsung kemari gitu ya. Jadi untuk melihat tantangan, sebenarnya semua pasti ada tantangannya. Mau di desa, mau di kota, mau negeri, mau swasta pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Kalau di sini di SMA Negeri 3 Medan sebenarnya tidak ada begitu banyak tantangan karena saya pikir fasilitasnya sudah lengkap ya. Mau dia internet karena kan kita butuh belajar dari sumber-sumber lain gitu ya. Kalau di desa mungkin ya tantangannya ada dengan fasilitas-fasilitas misalnya internet karena kan jangkauan pembelajarnya pasti harus lebih luas gitu ya. Kalau negeri dengan swasta, saya di negeri, kalau swasta saya tidak tahu gitu ya. Baik Ibu. Nah, saya ada pertanyaan terakhir nih. Kedepannya apa sebaiknya yang dilakukan pemerintah agar penerapan kurikulum Merdeka ini dapat berjalan dengan lebih konsisten dan efektif? Jadi menurut perspektif ini. Menurut saya ya, kalau menurut saya penerapan kurikulum Merdeka ini jangan hanya sementara gitu. Artinya begini, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ganti yang baru gitu. Jadi sebaiknya kalau pergantian kurikulum ada evaluasinya ya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tetap dilanjutkan, kekurangan ditinggalkan. Ya sebaiknya seperti itu ya. Kurikulum 2013 kelebihannya apa? Lanjut ke kurikulum Merdeka, kurangnya ditinggalkan. Nah, kalaupun nanti ada kurikulum baru selain kurikulum Merdeka, ini kan kita menerapkan kurikulum Merdeka ya. Kalaupun ada nanti yang baru selain kurikulum Merdeka, apa yang bagus yang di kurikulum Merdeka itu bawa. Jangan langsung diubah semuanya begitu. Bawa yang tidak bagus tinggalkan. Evaluasi jangan hanya evaluasi dari atasan ke bawah. Evaluasinya lihat siswa juga, lihat guru juga, bagaimana keadaan setelah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi lihat juga dari masyarakat. Semua harus dilihat bagaimana penerapan kurikulum Merdeka. Apakah memang sudah lebih baik dari kurikulum sebelumnya atau bagaimana? Ya. Begitu saja. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Dari SMA Negeri 3 Medan, saya Ezra Huta Barat, saya kembalikan kepada presenter di studio. Terima kasih rekan kami Ezra. Pemirsa, itulah liputan kami mengenai konsistensi kebijakan kurikulum pendidikan di tahun 2025. Saya Samuel Mamora dan rekan saya Claudia Rananingsih, pamit undur diri dan sampai jumpa.